Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang perpajakan bersama partner saya di sini Mas Danu. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Danu karena telah menjadi partner saya dalam sosialisasi pajak sore ini. Sebelumnya saya akan menunjukkan ini ya. Ini Mas. Ini flyer perpajakan yang akan menjadi dasar sosialisasi saya pada sore hari ini. Dan kebetulan di sini saya akan mengangkat tema tentang bab 4 yaitu pada pasal 17 tarif pajak daerah. Langsung saja kita ke pembahasan ya. Tarif pajak Undang-Undang PPH pasal 17. Sebelumnya Mas Danu udah pernah tahu apa itu pajak? Tahu tapi nggak paham. Jadi akan saya terangkan lagi di sini. Jadi definisi pajak menurut Undang-Undang KUP pasal 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak ini dipungut oleh pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat itu sendiri. Yang kedua yaitu ada definisi tentang pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang telah diterima oleh wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Dan next ya. Sistem perpajakan di Indonesia ini menganut self-assessment system, yaitu sistem yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor, dan membayarkan pajaknya sendiri sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Jadi kan mungkin Mas Danu punya pikiran ya, kan saya awam soal pajak. Nah, bagaimana saya bisa membayarkan pajaknya sendiri dan menghitungnya? Nah, di perpajakan itu ada banyak jasa ya Mas ya. Contohnya untuk menghitung pajak itu ada konsultan pajak yang dapat membantu. Jadi Mas Danu meskipun awam tentang pajak ataupun nggak tahu sama sekali tentang pajak, itu bisa menggunakan jasa perpajakan. Kita lanjut ke tarif pajak PPh 17. Yang pertama itu ada tarif pajak untuk orang pribadi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Nah, untuk ini lapisan penghasilan kena pajak. Dari penghasilan 0 sampai dengan 60 juta rupiah itu dikenakan tarif 5%. Di atas 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta dikenakan tarif 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%. Di atas 5 miliar itu 35%. Jadi semakin tinggi penghasilan yang kita peroleh, maka akan semakin tinggi juga tarif pajaknya. Kita akan ke contoh perhitungannya ya Mas. Misalkan ada seseorang yang mempunyai penghasilan kena pajak sebesar 150 juta. Berapa PPh terutangnya? Di sini tuh banyak orang salah ya. Banyak orang yang langsung mengalihkan antara 150 juta ini langsung dikali 15%. Nah, itu salah. Dan ini akan menyebabkan kerugian bagi wajib pajak itu sendiri. Nah, cara menghitung pajak dengan benar yaitu kita hitung per lapisan dulu. Jadi 60 jutanya kita kalikan 5% dulu sesuai dengan tarif pajak yang sudah diatur. 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta kan. Nah, terus sisanya kan berarti ada sisa 90 juta tuh Mas. Nah, 90 jutanya baru kita kalikan ke tarif yang kedua sebesar 15% dan menghasilkan hasil 13.500. Lalu total dari dua perhitungan ini kita jumlahkan dan menghasilkan 16.500. Nah, ini tarif yang benar kan dapat dilihat dari sini antara perhitungan yang salah dan perhitungan yang benar ini memiliki selisih. Lebih banyak kan perhitungan yang salah kan? Iya, maka itu akan menyebabkan kerugian terhadap wajib pajak. Jadi kita harus tahu ya perhitungan ini. Nah, untuk selanjutnya ada tarif pajak untuk badan. Di dalam Undang-Undang PPh pasal 17 ayat 1 ditetapkan tarif untuk wajib pajak badan itu sebesar 22%. Yang pertama itu untuk omset
0 sampai 4,8 miliar itu dikenakan tarif 11%, hanya setengah tarif. Kan 22% tarif itunya, terus hanya dikenakan setengahnya. Untuk omset 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar itu tetap ada potongan yang 11%, namun sisanya yang di atas 4,8 miliar kita hitung dengan yang 22%. Yang ketiga itu ada omset di atas 50 miliar, itu besar tarifnya 22%. Nah, ada peraturan lain di dalam UU PPh pasal 31B dijelaskan bahwa wajib pajak badan dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang telah ditetapkan dalam PPh pasal 17, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita lanjut ke contoh yang pertama untuk omset 0 rupiah sampai dengan 4,8 miliar rupiah. Sebagai contoh, PT ABC di tahun 2024 memiliki omset sebesar 4 miliar. Harga pokok penjualan 3 miliar, biaya usaha lainnya itu 600 juta. Sehingga laba bersih sebelum pajak 400 juta. Berapa PPh terhutangnya? Ini kan omset 0 sampai 4,8 miliar ya. Sedangkan di sini omsetnya 4 miliar. Jadi kan belum lebih dari 4,8 miliar. Nah, maka perhitungannya kita hitung dari laba bersihnya. 50% dikali 22% dikali 400 juta, ketemu hasilnya 44 juta. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Untuk omset yang lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Sebagai contoh, PT ABC di tahun 2024 memiliki omset sebesar 5 miliar. Labanya sebesar 100 juta. Berapa PPh terhutangnya? Peredaran bruto 5 miliar kan sesuai dengan omset. Penghasilan kena pajak 100 juta. Penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas yang diskon tadi. Nah, itu cara menghitungnya. Tarif minimal ini 4,8 miliar per omsetnya 5 miliar dikali laba bersih ketemu 96 juta, dan penghasilan kena pajak tanpa fasilitas berarti laba bersih 100 juta dikurangi 96 juta yang terkena fasilitas tadi, sisa 4 juta. Bagaimana cara menghitung PPh terhutangnya? Yaitu sama dengan 11% dikali 96 juta karena dia akan mendapatkan fasilitas tadi ya, ditambah 22% dikali 4 juta dan hasilnya 11.440.000. Dan kita lanjut ke contoh yang terakhir, omset lebih dari 50 miliar. Sebagai contoh, PT ABC di tahun 2024 memiliki omset sebesar 60 miliar. Nah, ini kan 60 miliar berarti lebih dari 50 miliar. Laba bersihnya sebesar 100 juta. Berapa pajak terhutangnya? PPh terhutangnya yaitu kita langsung saja kalikan 22% dikali 100 juta. Laba bersihnya ketemu 22 juta rupiah. Nah, sudah Mas sampai sini, apakah ada pertanyaan dari penjelasan saya tadi? Berarti pajak itu ada yang dapat bantuan sama enggak ya? Iya. Nah, untuk yang 0 sampai 40,8 miliar tadi itu dikhususkan untuk UMKM biasanya. Ya, seperti itu. Apakah ada yang lain? Terus untuk penghitungan pajak itu berlapis ya? Iya, seperti yang tadi ya, pajak perorangan itu ya. Nah, kita hitungnya sesuai dengan lapisan-lapisan. Untuk yang kayak badan ini pakai lapisan juga? Enggak Mas, kita pakai ini tarif yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 22% dengan aturan-aturan yang sudah disebutkan dari 3 omset tersebut. Apakah ada lagi Mas? Bisa dipahami, bagus juga penjelasannya. Bisa ya, jadi sudah ini. Ya, terima kasih ya karena sudah meluangkan waktunya bersama saya. Terima kasih juga. Iya. Sama-sama Mas. Ya udah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan sosialisasi pajak kepada
salah satu anggota keluarga besar saya, yaitu paman saya sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada paman saya karena telah meluangkan waktunya untuk bersedia mendengarkan saya menjelaskan tentang perpajakan. Sebelumnya saya akan menunjukkan dasar materi yang akan saya gunakan di dalam penjelasan pajak yang akan saya jelaskan berikut ini. Jadi, saya akan menjelaskan bab 4 tentang bab 4 pasal 17 tentang tarif pajak umum. Baik, kita mulai ke penjelasannya. Tarif pajak Undang-Undang PPH pasal 17. Definisi pajak. Undang-Undang KUP pasal 1 menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak ini adalah kontribusi wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan. Jika orang pribadi atau badan itu tidak membayarkan pajak, maka mereka akan dikenai sanksi dan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, bahwa manfaat dari pajak ini tidak dapat kita rasakan secara langsung karena pajak ini, uang dari pajak akan dikumpulkan untuk kepentingan pembangunan di masa depan. Yang kedua yaitu definisi pajak penghasilan, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang telah diterima oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Yang kedua yaitu sistem perpajakan di Indonesia menganut self-assessment system, yaitu sistem yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor, dan membayarkan pajaknya sendiri sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Jadi self-assessment system itu memberi hak dan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor, dan membayarkan pajaknya sendiri. Dan bagaimana jika seorang wajib pajak itu tidak bisa menghitung, melapor, atau membayarkan pajaknya sendiri? Tenang saja, di sini di perpajakan juga menyediakan jasa untuk membantu para klien untuk menghitung, melapor, dan membayarkan pajaknya. Contohnya yaitu konsultan pajak. Lanjut ke materi berikutnya yaitu tarif pajak PPh 17. Untuk orang pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ada lapisan penghasilan kena pajak beserta tarifnya. Dari Rp0 sampai dengan 60 juta, tarif pajak sebesar 5%. Di atas Rp60 juta sampai dengan Rp250 juta, tarif pajaknya 15%. Di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta, tarif pajaknya dikenakan 25%. Di atas Rp500 juta sampai dengan Rp5 miliar, tarif pajaknya dikenakan 30%. Di atas Rp5 miliar, tarif pajaknya dikenakan 35%. Nah, kita akan masuk ke contoh perhitungannya. Misalkan ada seorang pribadi yang berpenghasilan kena pajak sebesar 150 juta. Bagaimana cara menghitung PPh terutangnya? Di sini banyak kekeliruan ya. Biasanya orang-orang itu langsung menghitung sebesar 150 juta dikali 15%. Itu salah, karena nominalnya akan menjadi sangat besar dan menyebabkan kerugian bagi wajib pajak itu sendiri. Dan cara yang benar yaitu kita menghitung per lapisan dulu. Jadi kita kenakan 60 juta atas tarif 5%. Kita hitung dulu lapisan pertama yaitu 60 juta dikali 5% sama dengan 3 juta dan sisanya 90 juta dikali 15%. Tarif pajak yang kedua yaitu senilai 13.500 dan totalnya itu dijumlahkan menjadi 3 juta ditambah 13.500 yaitu 16.500. Kan di sini ada perbedaan selisih ya. Jika kita menggunakan cara yang salah, maka kita akan mengalami kerugian karena nominal pajaknya lebih besar. Yang kedua yaitu tarif untuk pajak badan. Di dalam Undang-Undang PPh pasal 17 ayat 1 ditetapkan tarif wajib pajak badan yaitu sebesar 22%. Yang pertama untuk omset Rp0 sampai dengan 4,8 miliar itu hanya dikenakan tarif setengahnya, berarti 11%.
Untuk yang kedua, omset 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar dikenakan tarif 11% dan sisanya akan dikalikan dengan tarif yang 22%. Yang ketiga yaitu omset di atas 50 miliar. Omset di atas 50 miliar ini dikenakan tarif sebesar 22% secara utuh. Ada peraturan tambahan yaitu di dalam UU PPH pasal 31E dijelaskan bahwa wajib pajak badan dengan peredaran bruto atau omsetnya sampai dengan 50 miliar mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif pajak sebesar 50% dari tarif yang telah ditetapkan di dalam PPH pasal 17. Seperti contoh, omset 0 rupiah sampai dengan 48 miliar, 4,8 miliar. PT ABC di tahun 2024 memiliki omset sebesar 4 miliar. Harga pokok penjualan 3 miliar, biaya usaha lainnya 600 juta, sehingga laba bersihnya sebelum pajak yaitu 400 juta rupiah. Berapa PPh terutangnya? Seperti pada penjelasan sebelumnya, bahwa untuk omset di bawah 4,8 miliar kita hanya dikenakan tarif setengahnya, yaitu cara menghitungnya 50% dikali 22% dikali 400 juta senilai total laba bersihnya, dan ditemukan pajak yang harus dibayarkan sebesar 44 juta. Contoh yang kedua yaitu untuk omset lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. PT ABC di tahun 2024 memiliki omset sebesar 5 miliar, laba sebesar 100 juta. Berapa biaya PPh terutangnya? Yaitu kita cari dulu omsetnya 5 miliar, penghasilan kena pajaknya 100 juta. Penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas sesuai dengan peraturan sebelumnya, cara mencarinya yaitu dengan batas minimal 4,8 yang ini per 5 miliar peredaran brutonya dikali dengan laba bersihnya sama dengan 96 juta. Penghasilan kena pajak yang tanpa fasilitas, tanpa potongan yaitu Rp 100 juta dikurangi 96 juta dikurangi penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas yaitu senilai 4 juta. Berapa PPh terutangnya? 11% kita kalikan dengan 96 juta karena dia mendapatkan fasilitas yaitu diskon 50% ditambah 4 juta dikali 22% dan ditemukan nilai pajak yang harus dibayarkan yaitu senilai 11.440.000. Untuk contoh yang terakhir, omset yang lebih dari 50 miliar. PT ABC di tahun 2024 memiliki omset sebesar 60 miliar. Nah kan ini omsetnya lebih dari 50 miliar. Maka dikenakan tarif 22% secara utuh dan laba bersihnya sebesar 100 juta. Berapa pajak terutangnya? Jadi PPh terutangnya langsung saja kita kalikan laba bersihnya dengan 22%, yaitu 22% dikali 100 juta, ketemu pajak yang harus kita bayarkan yaitu 22 juta. Sekian penjelasannya. Apakah ada pertanyaan? Untuk contoh real dari penggunaan pajak itu untuk apa? Jadi pajak itu kan sesuai dengan definisi awal ya, dikembalikan kepada rakyat sendiri. Jadi untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Contohnya yaitu berguna untuk pembangunan seperti pembangunan jalan atau pembangunan yang lain-lainnya. Pokoknya untuk mensejahterakan rakyat. Selain itu juga untuk biasanya kan kita tahu ada BBM subsidi. Nah itu biaya subsidinya itu berasal dari pajak dan lain sebagainya. Pokoknya yang untuk mensejahterakan rakyat. Sudah apakah ada yang lain? Cukup. Baik. Kalau cukup kita cukupkan sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama partner saya yaitu saudara saya sendiri akan melakukan sosialisasi pajak terkait dengan tarif pajak Undang-Undang PPh pasal 17. Sebelumnya saya akan menunjukkan bahwa semua materi yang saya angkat di sini berasal dari flyer pajak yang telah saya kerjakan.
Baik, kita langsung saja ke materinya. Sebelumnya kita akan menanyai dulu nih untuk Mas Erwin ya, Iya, pernah dengar tentang istilah pajak? pernah dong. Pernah ya, berarti pasti udah familiar banget sih. Sudah familiar banget. Kalau untuk definisinya udah tahu? Udah tahu. Udah tahu apa definisi pajak? Pajak itu ya kayak pajak apa? Pajak sepeda motor itu kan. Oh iya, itu termasuk jenis-jenis pajak ya. Jadi akan saya jelaskan lagi ya untuk definisi lebih lanjutnya sesuai dengan Undang-Undang KUP Pasal 1. Jadi menurut Undang-Undang KUP Pasal 1, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi pajak itu adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan kita sebagai warga negara, baik itu orang pribadi atau badan usaha yang berdiri di negara ini. Kan pajak itu wajib ya. Otomatis kita kalau tidak membayar pajak, kita akan dikenai sanksi. Nah, di sini juga ada penjelasan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Maksudnya apa sih? Jadi kita itu tidak dapat menikmati manfaat pajak secara langsung karena dana-dana pajak itu akan digunakan untuk pembangunan di masa yang akan datang. Jadi manfaatnya itu untuk masa yang akan datang. Nah, kita lanjut ke dalam pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang telah diterima oleh wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Badan itu yang dimaksud adalah badan usaha. Untuk selanjutnya yaitu sistem perpajakan. Sistem perpajakan di Indonesia itu menganut self-assessment system, yaitu sistem yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, melapor, dan membayarkan pajaknya sendiri sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Jadi kita sebagai wajib pajak itu diberi wewenang untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan pajak sendiri. Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa menghitung, melapor, atau membayarkan pajak kita sendiri? Tenang saja, di dalam perpajakan itu banyak sekali jasa-jasa yang dapat membantu kita untuk menghitung, melapor, dan membayarkan pajak. Contohnya yaitu jasa konsultan pajak. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tarif pajak PPh 17. Di sini ada tarif untuk orang pribadi yang dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Terdapat lapisan penghasilan kena pajak dan tarifnya. 0 rupiah sampai dengan 60 juta rupiah dikenakan tarif 5%. Di atas 60 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dikenakan tarif 15%. Di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif sebesar 25%. Di atas 500 juta rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah dikenakan tarif pajak sebesar 30%, dan di atas 5 miliar rupiah itu dikenakan tarif pajak 35%. Jadi semakin besar pendapatan kita, maka pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin banyak. Kita lanjut ke contoh perhitungannya ya. Misalkan ada orang pribadi yang mempunyai penghasilan kena pajak sebesar 150 juta. Nah, bagaimana kita menghitung pajak terutangnya atau pajak yang harus kita bayarkan? Jawabannya yaitu, ini ada dua jawaban ya, ada jawaban yang salah dan ada jawaban yang benar. Yang pertama saya kasih contoh jawaban yang salah, yaitu dengan mengalihkan 150 juta secara langsung ke dalam tarif 15%. Ini salah ya, karena peraturannya kita harus mengalihkan dulu per lapisan kena pajak. Jadi kita harus, pertama kali kita harus mengalihkan yang 60 juta dulu dikali 5%, lapisan yang pertama menghasilkan hasil 3 juta. Nah, sisa dari 60 juta itu kan 90 juta, baru kita kalikan dengan tarif yang kedua sebesar 15% yang membuahkan hasil 13.500.000. Maka dari kedua hasil tersebut kita jumlahkan menjadi 3 juta ditambah 13.500.000 dan hasilnya 16.500.000. Ini benar ya. Jadi pajak yang seharusnya kita bayarkan itu 16.500.000 bukan 22.500.000. Kan kita kalau salah itu malah kita kan yang rugi ya. Tuh.
Nah, kita lanjut ke PPh Badan. Di dalam UU PPh pasal 17 ayat 1 ditetapkan tarif untuk wajib pajak badan yaitu sebesar 22%. Namun ada ketentuan-ketentuan lanjutan nih. Untuk omset 0 rupiah sampai dengan 4,8 miliar rupiah itu dikenakan setengah tarif. Jadi 11% saja. Yang kedua yaitu untuk omset 4,8 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar itu kita mendapatkan pengurangan tarif yaitu sebesar 11% dan kita menghitung sisanya dengan tarif yang sesungguhnya yaitu 22%. Yang ketiga, untuk omset di atas 50 miliar kita menghitungnya dengan tarif utuh yaitu sebesar 22%. Ini ada peraturan tambahannya di dalam Undang-Undang PPh pasal 31E dijelaskan bahwa wajib pajak badan dengan peredaran bruto atau omset sampai dengan 50 miliar mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang telah ditetapkan di dalam PPh pasal 17. Kita masuk ke contohnya ya. Untuk omset 0 rupiah sampai dengan 4,8 miliar rupiah. Sebagai contoh, PT ABC di tahun 2024 memiliki omset sebulan sebesar 4 miliar rupiah. Harga pokok penjualan 3 miliar rupiah dan biaya usaha lainnya senilai 600 juta rupiah. Sehingga laba bersih sebelum pajak adalah 400 juta rupiah. Berapa biaya PPh terutangnya? Nah, kita hitung PPh terutangnya yaitu 50% dikali 22% dikali 400 juta. Kenapa kok ada 50%-nya? Karena kan ini omset dari 0 sampai 4,8 miliar. Dia kan hanya dikenakan setengah tarif. Berarti harus kita potong tarif utamanya 22%, kita kalikan 50%. Jadi kita hanya dapat 11%. Nah, dan menghasilkan 44 juta rupiah untuk pajak yang harus kita bayarkan. Untuk contoh yang kedua, untuk omset lebih dari 4,8 miliar rupiah sampai dengan 50 miliar rupiah. Sebagai contoh, PT ABC di tahun 2024 memiliki omset sebesar 5 miliar rupiah. Labanya sebesar 100 juta. Berapa PPh terutangnya? Kita harus mengetahui dulu nih omsetnya. Omsetnya kan sebesar 5 miliar rupiah. Penghasilan kena pajaknya itu diambil dari laba bersihnya senilai 100 juta. Nah, kita harus menghitung dulu nih penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas atau diskon dengan cara kita hitung batas terendahnya yaitu 4,8 miliar dikali per 5 miliar yaitu peredaran brutonya dikali 100 juta dan menghasilkan 96 juta. Untuk penghasilan kena pajak yang tanpa fasilitas itu kita ketahui dari 100 juta jumlah laba bersihnya dikurangi 96 juta yaitu laba yang mendapatkan fasilitas dan kita mendapatkan hasil senilai 4 juta rupiah. Berapa PPh terutangnya? Yaitu 11% dikali 96 juta. Kenapa itu 11%? Karena dia mendapatkan fasilitas yang dipotong senilai 50% tadi ditambah 22% dikalikan 4 juta. Maka pajak yang harus kita bayarkan adalah senilai 11.440.000. Untuk contoh yang terakhir yaitu omset lebih dari 50 miliar. Sebagai contoh, PT ABC di tahun 2024 memiliki omset sebesar 60 miliar. Berarti kan ini omsetnya udah lebih dari 50 miliar. Jadi lalu diketahui laba yang diperoleh itu sebesar 100 juta. Berapa pajak terutangnya? Nah, kita hitung langsung saja. Kan tadi kalau lebih dari 50 miliar, kita menghitungnya langsung dengan tarif realnya sesuai dengan undang-undang. Jadi langsung saja kita kalikan 22% dikali laba bersihnya yaitu 100 juta. Maka ditemukan nilai 20 juta rupiah untuk pajak yang harus kita bayarkan. Sekian penjelasan dari saya. Apakah ada yang ditanyakan? Ada Pak ini. Apa? Mohon maaf ya. Iya. Kan tadi itu dijelaskan bahwa pajak itu dilaporkan bayar sendiri. Iya. Nah itu gimana kalau kita salah lapor? Nah, kalau ada salah lapor itu ada dua kemungkinan. Kita itu akan salah lapor, akan mengalami kekurangan bayar pajak atau kelebihan bayar pajak.
Nah, untuk kekurangan bayar pajak, kita itu akan ditagih terus sampai kita membayar sesuai dengan tarif yang sudah diatur dan kita dikenakan denda karena kurang bayar. Nah, untuk kita kelebihan bayar, tenang saja, dari perpajakan itu pasti akan mengembalikan sisa uang yang menjadi kelebihan bayar kita. Nah, seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Oke, terima Sudah cukup kasih. jelas ini. Terima kasih, terima kasih. Jadi kita cukupkan saja sampai di sini. Terima kasih juga karena sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.